Salah satu hal yang benar-benar dibutuhin di dunia kerja dan bisnis adalah mental resilience. Dan kalau kita merasa masih struggling hal ini, kita perlu belajar mengasahnya. Kita tahu dunia kerja atau bisnis itu kadang ada tight deadlines, long hours, job insecurity, economic turbulence, peer conflict, low support, prioritas yang bertumpuk dan sebagainya. Terkadang itu nggak terhindarkan. Istilahnya ya udahlah ya, mau gimana lagi. Hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi ketika kita bisa coping with those stressful moments while still making the best of what we have and what's possible, disitulah resilience is the key word. Resilience atau mental resilience berdasarkan banyak pakar pada intinya adalah the process and outcome of adapting to difficult or challenging life experiences. Jadi menghadapi kesulitan dengan kemampuan tetap berfungsi bukan berarti nggak pernah jatuh pasti ada atau pernah, tapi bisa bouncing back atau punya daya lenting mental. Ada beberapa cara increasing our resilience dari beberapa yang saya ketahui dan terapkan. Yang pertama, ingat-ingat ada yang namanya 40% rule. Biasanya ketika ada kesulitan, pikiran kita boleh jadi akan jadi yang pertama untuk bilang stop atau give up. Tapi terkadang itu hanya sinyal palsu. Sebab sebetulnya we have only reached 40% of our limit. Ini menurut teori atau metode 40% rule itu ya. So embrace the uncomfortable and keep going. Yang kedua, cognitive reframing. Cognitive reframing itu metode untuk bantu kita melihat sebuah peristiwa atau situasi in a neutral or positive way, rather than negatively or pessimistic. Caranya bisa dengan identifikasi negative thoughts yang ada, tetap di-acknowledge, lalu dievaluasi akurasinya, kemudian di-counter dengan evidence-based, realistic, positive, constructive statement. Yang ketiga, challenge response. Challenge response adalah mereframe situasi, bagaimana kita secara conscious memandang stressful situation sebagai challenge to overcome instead of a threat to fear or avoid. Yang keempat, 5x5 rule. 5x5 rule itu mengencourage kita untuk don't sweat the small stuff, alias nggak perlu terlalu mempermasalahkan hal kecil. Tapi bukan berarti meremehkan masalah juga ya, lebih kepada think long term. If it won't matter in 5 years, don't spend more than 5 minutes being upset by it. Kita juga bisa terapkan cara-cara lain yang sesuai dengan diri kita. Misalnya practicing mindfulness, teknik stress management yang sesuai dengan kita masing-masing, taking breaks untuk recharge, bisa dengan aktivitas atau hobi di luar pekerjaan, atau find our own support system untuk provide emotional support atau guidance untuk kita. Jadi gimana? Kamu mengasah mental resilience? Jangan lupa follow untuk kita bisa bahas dan belajar bareng-bareng lagi tentang mindset, mental, dan skill yang dibutuhkan masa kini dan ke depan.